Halo, Anda pernah nggak sih ngerasa gemes gitu? Udah coba macam-macam cara, tapi kok kayaknya susah banget ya nyambung sama orang lain? Sering banget itu. Entah itu rekan kerja, klien, atau ya ampun bahkan pasangan sendiri. Kadang ngobrol lancar banget, tapi di lain waktu rasanya kayak, aduh, pesen kita mental aja gitu. Nggak nyampe ya? Iya, kenapa sih motivasi orang atau sekedar bikin orang ngerti maksud kita tuh bisa jadi tantangan banget? Nah, kita mau coba bedah nih pakai senjata dari buku Words That Change Minds karya Shal Rose Charvet. Iya ya, buku bagus itu. Buku ini ngenalin kita sama satu alat yang menurut saya menarik banget ya. Namanya LAB Profile. LAB Profile. Iya, singkatan dari Language and Behavior Profile. Tapi ini penting nih, ini bukan tes kepribadian yang kayak ngasih label permanen gitu loh. Bukan. Oh, bukan yang mengkotak-kotakan gitu ya? Bukan sama sekali. Ini lebih ke cara kita membaca gimana sih seseorang termotivasi, gimana dia proses informasi, ambil keputusan, tapi dalam konteks tertentu. Kuncinya di situ, konteks. Hanya dengan dengerin cara ngomongnya. Betul, dari pilihan kata yang dia pakai, struktur kalimatnya. Jadi bukan cuma soal apa yang diomongin, tapi justru bagaimana cara ngomongnya itu. Wah, menarik. Dan ada satu prinsip di buku ini yang kayaknya, ngena banget. Kalau mau ngajak orang jalan bareng, ya samperin dulu mereka di tempat mereka berada. Itu dia, dalam banget itu. Artinya kan, sebelum kita berharap bisa ngasih pengaruh atau kerjasama efektif, kita perlu dikit-dikit ngintip peta mental mereka dulu gitu ya. Persis. Artinya, ya bangun hubungan yang lebih oke lah. Dan penting juga buat diingat, di balik semua ini tuh ada konsep dasar soal cara kerja pikiran kita. Kan setiap orang punya filter mental sendiri-sendiri, unik. Filter mental, maksudnya gimana tuh? Ya, kita tuh cenderung secara nggak sadar ya, ada informasi yang kita hapus, deletion, ada yang kita ubah sedikit, distortion, ada juga yang kita pukul rata aja, generalization. Nah, filter-filter ini penyebab kita punya model dunia yang beda-beda. Oh, makanya respon orang bisa beda-beda ya sama situasi yang sama. Tepat. Nah, Dan ED profile ini ibaratnya kayak kacamata gitu. Bantu kita melihat hasil kerja filter tadi lewat bahasa yang dipakai. Dan yang paling saya suka ini praktis banget. Anda bisa langsung coba amati nanti pas ngobrol. oke, siap. Mari kita mulai dari pola pertama yang paling dasar nih, arah motivasi. Sebetulnya apa sih yang bikin orang gerak? Lebih ke wortel di depan mata, sesuatu yang pengen diraih, pola menuju, atau malah tongkat di belakang, sesuatu yang pengen dihindari, pola menghindari. Nah, ini dia. Orang yang polanya dominan menuju atau toward istilahnya, fokusnya ya ke tujuan, hasil positif, apa yang bisa didapat. Keuntungan gitu ya? Iya, keuntungan, pencapaian. Mereka biasanya kelihatan lebih optimis, jagolah nentuin target dan prioritas buat ngejar itu. Tapi, ada tapinya nih. Apa tuh? Kadang mereka bisa agak kurang waspada sama potensi masalah atau risiko di jalan. Fokusnya ke depan terus soalnya. Oke. Nah, kebalikannya gimana? Yang menghindari ini. Kalau yang dominan menghindari atau away from, fokusnya yaitu mencegah masalah, hindari rugi, atau benerin yang salah. Energi mereka tuh muncul dari hal-hal yang perlu disingkirkan atau diberesin. Oh, jadi kayak problem solver alami gitu ya? Bisa dibilang gitu, mereka jago banget nemuin potensi hambatan, troubleshooting, tapi sisi lainnya mereka bisa gampang kejebak jadi pemadam kebakaran. Maksudnya? Fokus terus sama krisis, sama masalah yang muncul, sampai kadang lupa tujuan utamanya apa, lupa prioritas besarnya. Jadi ada plus minusnya masing-masing ya? Terus cara ngenalinnya gimana nih di obrolan sehari-hari? Gampang sebenarnya, kuncinya di pertanyaan simpel ini. Kenapa sebutin tujuan atau kriteria mereka itu penting buat Anda? Tanya aja gitu. Kalau perlu, gali lagi, tanya lagi, kenapa lagi? Terus, dengerin apanya? Dengerin kata-kata setelah dia bilang karena. Nah, isinya itu nyebutin soal meraih, dapat, mencapai sesuatu nggak? Kalau iya, itu menuju. Oke. Atau malah isinya soal mencegah, hindari, selesaikan masalah, mastiin sesuatu nggak terjadi. Nah, itu menghindari. Oke, coba kasih contoh dong biar kebayang. Misalnya nih, ada anggota tim Anda bilang, saya mesti kelarin laporan ini tepat waktu. Soalnya saya nggak mau kena tegur manajer. Jelas banget kan? Jelas, itu menghindari, takut kena tegur. Betul. Tapi kalau dia bilangnya,
Saya pengen kelarin laporan ini lebih cepat, soalnya saya mau dapat pengakuan jadi karyawan terbaik bulan ini. Nah, itu Itu menuju. Pengen dapat pengakuan. Kelihatan ya bedanya? kelihatan banget. Dan implikasinya buat kerja tim, wah ini gede banget. Apalagi kalau kita ngomongin bangun tim yang performanya tinggi, kayak yang banyak dibahas di buku ini juga. Gimana tuh implikasinya di tim? Tim yang ideal itu butuh seimbang dua-duanya. Kita perlu orang menuju buat bikin visi, target yang gede, ngejar bintang lah. Tapi kita juga butuh banget orang menghindari buat jadi penjaga gawang. Maksudnya? Ya, yang antisipasi risiko, mastiin semua aman, nggak ada kebakaran. Menurut Roger Bailey yang bikin LAB Profile ini, distribusinya di dunia kerja tuh lumayan menarik loh. Sekitar 40% cenderung menuju, 40% lagi menghindari, sisanya 20% itu seimbang. Wah, 40-40-20 ya? Berimbang juga ya? Saya jadi mikir, kalau satu tim kebanyakan orang menghindari, jangan-jangan jadi super hati-hati tapi geraknya lambat ya? Bisa jadi, hati-hati banget tapi kurang dorongan maju. Sebaliknya, kalau semua isinya orang menuju, wah visinya keren, tapi mungkin eksekusinya berantakan ya, nggak ada yang jagain belakang. Bisa jadi gitu. Makanya keseimbangan itu penting. Buku ini juga ngasih contoh aplikasi yang lumayan bikin kaget loh. Contoh apa tuh? Ada studi soal pendanaan startup. Ternyata ada bias. Investor tuh cenderung nanya pertanyaan tipe menuju ke pendiri cowok. Kayak, gimana rencana lo buat menang di pasar ini? Oke, fokus ke kemenangan. Tapi ke pendiri cewek, pertanyaannya cenderung tipe menghindari. Kayak, gimana cara lo biar nggak kehilangan investasi ini? Wah, beda banget pendekatannya ya. Nggak sadar itu bisa kayak gitu. Iya kan? Ini nunjukin gimana pola bahasa kita tanpa sadar bisa mencerminkan bahkan mungkin ngelanggengin bias tertentu. Contoh yang kuat banget sih itu. Gimana bahasa bisa punya dampak nyata? Betul. Contoh lain, di profesi. Kedokteran barat itu kan seringnya orientasinya menghindari. Fokusnya nemuin penyakit terus nyembuhin. Oh iya, bener juga. Jurnalisme investigasi juga seringkali geraknya karena motivasi menghindari. Bongkar apa yang salah, apa yang ditutupi. Bahkan nih, ada trik menarik dari Charvet buat ngatasin writer's block. Gimana tuh caranya? Khususnya buat Anda yang cenderung menghindari. Katanya seringkali lebih gampang ngedit atau benerin tulisan yang udah ada daripada mulai dari halaman kosong. Oh, masuk akal sih. Ngadepin halaman kosong emang kadang berat ya. Nah, jadi kalau lagi buntu, tulis aja dulu apa adanya. Nggak usah mikir bagus jelek. Nanti baru diperbaiki. Lebih gampang ngoreksi kan daripada ngarang dari nol. Oke, tips bagus nih. Jadi intinya ya kalau kita mau komunikasi lebih efektif, kita perlu sesuaikan bumbu bahasa nih. Buat si menuju, pakai kata-kata kayak capai, dapatkan, hasilnya, manfaatnya. Tujuannya. Gitu ya. Solusi untuk mengatasi masalah. Antisipasi. Pastikan nggak ada problem. Betul. Mengenali pola ini di diri sendiri dan orang lain, wah itu bisa jadi kayak senjata rahasia deh. Pas Anda mau motivasi tim, atau delegasi tugas, atau bahkan sekedar minta tolong. Sip. Nah, kita udah tahu nih kemana arah motivasinya. Sekarang, gimana cara mereka mulai gerak? Apa tipe yang langsung gaspol atau perlu pemanasan dulu? Ini kita masuk ke pola level. Proaktif lawan reaktif. Orang proaktif itu, gampangnya, kayak orang yang udah nggak sabar pengen mulai aja gitu. Langsung loncat ya. Iya, gercep lah. Bertindak cepat, inisiatif tinggi, seringnya nggak perlu nunggu instruksi detail atau mikir panjang lebar. Mereka ini penggerak, eksekutor banget. Tapi ya gitu, kadang Apa? kadang bisa kesannya buru-buru, kurang sabaran, atau kayak main terabas aja. Kurang mikirin dampak panjangnya mungkin. Oke. Nah, lawannya si reaktif. Nah, kalau yang reaktif, mereka ini butuh waktu buat manasin mesin dulu. Perlu ancang-ancang gitu ya. Betul, cenderung nunggu momen yang pas, perlu analisis dulu, kumpulin info yang cukup, pahami konteksnya dalam-dalam, baru deh ngerasa siap gerak. Kelebihannya apa dong kalau gitu? Kelebihannya ya dianalisis sama perencanaan yang matang itu, tapi ya itu bisa kelihatan lambat atau ragu-ragu buat mulai. Mereka sering butuh pemicu dari luar atau rasa paham banget baru mau jalan. Nah, bedainnya gimana nih? Kalau tadi kan ada pertanyaan kunci. Kalau ini? Nah, ini agak beda nih kata Charvet. Nggak ada pertanyaan spesifik. Kita mesti lebih peka dengerin struktur kalimat sama liatin bahasa tubuh pas ngobrol. Oh, jadi lebih ke observasi ya? Ngeliatin cara ngomongnya, gitu. Iya, betul. Observasi.
Orang proaktif itu cenderung pakai kalimat yang lebih pendek, aktif, to the point. Kayak, saya urus ini. Atau, kita mulai aja sekarang. Bahasa tubuhnya? Bahasa tubuhnya bisa jadi agak nggak sabaran. Mungkin ngetuk-ngetuk jari, atau badannya agak condong ke depan, kayak udah siap lari. Slogan Nike itu loh, just do it. Wah, itu proaktif banget. Haha, iya bener. Terus kalau yang reaktif? Kalau reaktif, kalimatnya sering lebih panjang, kadang agak muter-muter, banyak anak kalimatnya. Sering pakai kata-kata kayak mungkin, bisa jadi, kayaknya kita pikirin dulu deh. Setelah saya analisis, perlu dipahami nih, nunggu waktu yang pas. Bahasa tubuhnya lebih kalem ya berarti? Biasanya lebih tenang, lebih nunggu. Nah, menurut data Bailey lagi nih, di konteks kerja, mayoritas orang, sekitar 60-65%, itu sebenarnya di tengah-tengah loh, punya kombinasi proaktif sama reaktif. Oh, jadi nggak hitam putih banget ya? Oh enggak, sisanya baru kebagi lumayan rata, sekitar 15-20% dominan proaktif, 15-20% lagi dominan reaktif. Nah, ini lagi-lagi penting banget kan buat dinamika tim. Kalau kita tahu polanya, kita bisa atur cara ngasih tugas atau ekspektasi, gitu kan? Tepat sekali. Buat anggota tim yang proaktif, mereka kan butuh nyalurin energi tuh. Kasih aja tantangan, ruang gerak, mungkin cukup bilang silahkan dieksekusi. Tapi ya sesekali ingetin juga buat agak ngerem dikit, mikir dulu sebelum loncat. Terus kalau yang reaktif? Nah, yang reaktif, jangan didesek-desek buru-buru. Kasih mereka waktu, kasih data, kasih pemahaman yang mereka butuhin. Coba bilang gini, coba Anda pelajari dulu data ini, nanti kasih rekomendasi ya. Atau nanti kalau Anda udah ngerasa paham banget, baru kita putusin langkahnya. Jadi pas ngasih instruksi juga beda ya? Iya, buat mereka kalimat kayak, ini saat yang tepat untuk, atau ini nih informasi yang Anda tunggu-tunggu buat mulai, bisa lebih efektif. Contoh sehari-harinya kerasa banget sih ini. Ada temen yang kalau diajak liburan, maunya dadakan. Besok berangkat. Itu proaktif banget. Haha, ada ya yang gitu. Ada. Tapi ada juga temen yang butuh itinerary lengkap dikirim 2 minggu sebelumnya, lengkap sama review hotel, perkiraan cuaca, baru dia bisa bilang iya. Itu reaktif banget. Nah, itu dia contohnya. Dua-duanya bisa jadi teman jalan yang asyik, tapi cara ngajaknya kudu beda. Benar banget. Di konteks jualan juga sama. Pembeli proaktif bisa aja langsung mutusin di tempat. Kalau yang reaktif, perlu diyakinkan dulu kalau produk atau jasa ini bisa bantu dia memahami sesuatu lebih baik, atau kalau ini tuh waktu yang tepat setelah dia pertimbangin. Jadi kuncinya lagi-lagi kenali polanya. Terus sesuaikan kecepatan sama kata-kata kita ya. Buat si proaktif, langsung aja. Sekarang saatnya. Ambil kesempatan ini. Buat si reaktif, mari kita telaah bareng. Setelah Anda pertimbangkan, ini bakal ngasih Anda pemahaman mendalam soal. Gitu kira-kira? Oke deh. Arah motivasi udah, menuju menghindari. Pemicu aksi juga udah, proaktif-reaktif. Sekarang, pertanyaan berikutnya nih, dari mana sih orang tahu kalau kerjaannya itu bagus? Apa dia punya meteran di dalam diri sendiri, atau perlu pengakuan dan data dari luar? Ini dia pola sumber, internal lawan eksternal. Nah, yang polanya internal, mereka ini punya standar penilaian di dalam diri mereka sendiri. Udah ada ukurannya di kepala. Jadi mereka tahu aja gitu ya, kapan bagus, kapan enggak? Iya, mereka tahu kapan kerjaan mereka bagus berdasarkan kriteria internal mereka itu. Motivasinya ya dari dalam, pengen memenuhi standar pribadi itu. Kalau ada kritik atau masukan dari luar, ya mungkin didengerin, tapi ujung-ujungnya, Mereka yang nentuin sendiri ya? betul, mereka yang mutusin itu valid atau enggak buat mereka. Bahkan instruksi langsung dari atasan pun seringnya dianggap kayak info tambahan aja buat dipertimbangkan, bukan perintah mutlak. Oh menarik, terus kalau yang eksternal gimana? Nah, kalau yang eksternal, mereka butuh cermin dari luar. Perlu feedback, perlu pengakuan, perlu data eksternal. Kayak pujian bos, komen positif klien, angka target tercapai. Oh jadi butuh validasi gitu ya? Orang yang mereka anggap kredibel, ya biasanya dianggap arahan yang perlu diikutin. Cara ngetahuinya gimana nih? Ada pertanyaan kunci lagi. Ada pertanyaannya, gimana Anda tahu kalau Anda udah ngerjain sesuatu dengan baik di konteks ini? Terus jawabannya gimana? Orang internal kemungkinan jawabnya, ya saya tahu aja, atau saya ngerasa puas, atau jelasin standar internalnya. Saya udah cek 3 kali, nggak ada salah kok. Kalau Anda coba kritik, mereka mungkin bakal pertahanin pandangannya. Kalau yang eksternal? Nah, mereka bahkan nunjuk ke sumber di luar diri. Soalnya bos saya bilang bagus, klien kirim email muji, target penjualannya nyampe 120%, atau semua di tim suka kok.
Kalau nggak ada feedback, mereka bisa jadi gelisah. Nanya-nanya gitu ya, kerjaan gue udah oke belum ya? Iya, bisa jadi gitu. Distribusinya di tempat kerja, kata Belly, lagi-lagi lumayan seimbang. Sekitar 40% internal, 40% eksternal, 20% di tengah. Wah, 40-40-20 lagi ya polanya. Berarti implikasinya buat manajemen tim lagi-lagi jelas banget dong ya. Jelas banget. Orang internal itu biasanya oke banget buat tugas yang butuh mandiri, butuh penilaian objektif. Kasih aja tujuan sama kebebasan biar mereka cari cara terbaiknya. Terus pas ngasih feedback ke mereka gimana? Nah, pas ngasih feedback, bingkainya sebagai saran atau info aja. Kayak, ini ada beberapa data tambahan nih buat Anda pertimbangkan. Atau, gimana menurut Anda kalau kita coba pendekatan ini? Atau, kan cuma Anda yang bisa mutusin mana yang paling pas? Oke, jadi nggak kayak nyuruh ya. Kalau yang eksternal, Nah, mereka bakal bagus banget di posisi yang emang butuh banyak interaksi sama respons dari luar. Kayak customer service, humas, sales. Mereka butuh sistem feedback yang jelas, target yang keukur, atau supervisi yang suportif. pujian penting ya buat mereka. Penting banget, pengakuan, pujian itu bisa jadi bahan bakar mereka. Gunakan bahasa yang lebih direktif kalau Anda punya otoritas, atau fokus ke hasil eksternal. Tim lain bakal seneng banget nih sama hasil kerja Anda. Atau ini bakal ngasih kesan bagus banget ke klien. Atau para ahli setuju loh ini pendekatan terbaik. Wah, ada teknik menarik katanya di buku ini, Mecho Test C. Itu apa lagi tuh? Iya, itu istilahnya charvet. Ini strategi buat ngonong sama orang yang internalnya kuat banget. Tipe yang rasa udah paling tahu segalanya lah. Biar mereka nggak defensif. Gimana caranya? Kan tipe gitu biasanya susah dikasih tahu. Kuncinya, hindari kalimat yang kesannya kita lebih tahu atau mereka punya masalah. Jangan bilang, ada sesuatu yang belum Anda pertimbangkan nih, atau Anda harusnya gini. Wah, itu kedengeran agak tricky. Gimana cara ngomongnya biar nggak aneh atau malah bikin dia makin defensif? Caranya, kita bingkai pesan kita sebagai pengakuan terhadap otoritas internal dia. Pakai kalimat kayak gini. Seperti yang Anda mungkin udah tahu ya, atau Anda mungkin mau mempertimbangkan opsi ini, atau saya dengar perusahaan lain sering ngadepin tantangan X. Nah, biasanya kalau di sini Anda ngatasinya gimana ya? Oh, jadi kayak nanya pendapat dia tapi sambil ngasih masukan gitu ya? Iya, kayak gitu. Ini buka pintu diskusi tanpa nantang egonya dia. Emang butuh latihan sih, tapi katanya efektif banget buat mempengaruhi orang yang susah diyakinkan. Wah, ini bisa jadi kunci buat banyak situasi sulit ya. Bahkan di hubungan personal juga kali ya. Saya jadi ingat penelitian John Gottman soal beats di pernikahan. Gimana tuh? Upaya buat terkoneksi gitu. Pasangan yang sering respon positif ke beats pasangannya, istilahnya turn toward, nah itu kan nunjukin aspek eksternal ya terhadap kebutuhan pasangan, katanya hubungannya lebih langgeng. Wah, contoh bagus banget itu. Menunjukkan pentingnya validasi eksternal dari pasangan ya dalam hubungan. Iya kan? Kayak nunjukin kita dengerin dan peduli. Betul. Atau coba pikirin pasien sama dokter deh. Banyak pasien jadi super eksternal pas di ruang praktek. Saya percaya deh sama dokter. Tapi begitu nyampe rumah, Sisi internalnya keluar ya. sebenarnya kan Anda yang mutusin mau sembuh total atau enggak. Kalau iya, penting banget buat habisin obat ini sesuai anjuran. Itu nyentuh internal si pasien. Wah, kompleks juga ya. Ada lagi katanya kloset eksternal sama kloset internal. Aha, iya, itu istilah tambahan. Kloset eksternal itu yang kelihatannya mandiri banget internal, tapi diam-diam butuh pujian. Kloset internal kebalikannya. Kayaknya nanya saran mulu eksternal, tapi ujung-ujungnya tetap pakai caranya sendiri. Haha, jadi banyak lapisannya ya. Banyak, makanya seru buat dipelajari. Bener-bener ngebuka mata sih ini. Oke, sebelum kita ke kesimpulan nih, ada satu elemen lagi yang perlu kita sentil dikit. Kriteria. Ini katanya kata kunci yang penting banget buat seseorang di konteks tertentu. Kayak tombol panasnya gitu ya. Tepat, kriteria ini ya kata-kata atau frasa kunci yang nunjukin apa sih yang dia hargai banget dalam situasi itu. Heeh. Bisa macam-macam, kayak tantangan, efisiensi, fleksibel, aman, pengakuan, inovasi. Terus cara nemuinnya gimana? Gampang aja, tanya aja,
Apa sih yang paling penting buat Anda dalam sebutin konteksnya? Misal, Hmm. pekerjaan ini, proyek ini, hubungan ini. Nah, dengerin baik-baik jawabannya. Terus kekuatan kriteria ini apa? Kekuatannya muncul pas Anda pakai lagi kriteria itu, persis kayak yang dia ucapin. Oh, diulangin gitu kata-katanya. Iya, persis. Itu secara instan bisa bangun koneksi, kayak nunjukin, hey, saya dengerin loh, saya paham apa yang penting buat kamu. Akuin kriteria lawan bicara dulu. Anda benar banget bahwa kriteria ini krusial. Sebelum masuk ke intinya, itu bisa efektif banget buat ngeredain tegang atau konflik. Betul sekali. Jadi tips praktisnya nih buat Anda, pasang kuping baik-baik buat dengerin kata kunci yang diulang-ulang atau ditekenin sama lawan bicara. Terus, coba pakai lagi kata itu pas Anda nanggepin. Itu bisa jadi kayak jalan tol buat bangun raport. Tapi hati-hati juga kali ya. Nah, itu dia. Ada peringatan penting. Pakai kriteria ini buat bangun pemahaman, buat jembatan. Jangan buat manipulasi. Jangan pernah janjiin sesuatu terkait kriteria dia kalau Anda tahu nggak bisa menuhi. Itu malah bakal ngerusak kepercayaan. Oke, dicatat. Baik, kayaknya kita udah gali lumayan dalam ya hari ini. Kita udah kupas 3 pasang pola motivasi utama dari LAB Profile. Arah, menuju versus menghindari, pemicu aksi, proaktif versus reaktif, sama sumber penilaian, internal versus eksternal. Plus dikit soal kekuatan kriteria. Intinya sih, bahasa yang kita pakai tuh kayak sidik jari pikiran kita ya. Ngungkapin pola motivasi sama cara pandang yang mungkin tersembunyi. Jadi, memahami pola-pola ini bukan buat ngasih label ke orang ya. Bukan sama sekali. Tujuannya biar kita dapat kunci aja. Biar komunikasi kita lebih masuk, pemahaman kita lebih dalam, terus kolaborasi di tim juga bisa lebih efektif, lebih harmonis. Dan ingat, pola ini tuh tergantung konteks banget. Oh ya bener, konteks itu penting. Iya, orang bisa aja sangat proaktif dan internal di kantor, tapi mungkin jadi lebih reaktif dan eksternal pas lagi ngerencanain liburan keluarga. Jadi kuncinya ya fleksibel bacanya situasi. Pesan yang penting banget itu. Jadi bukan soal siapa kita permanen, tapi gimana kita cenderung respons di situasi tertentu ya. Tepat. Dan sebagai penutup nih, saya mau ningelin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Apa tuh? Kan kita tahu ya, setiap orang punya filter unik, deletion, distortion, generalization, pas nerima info. Nah, seberapa sering sih pesan yang kita pikir udah jelas banget kita sampain, ternyata diterima dengan makna yang beda banget sama lawan bicara? Sering kayaknya ya. Pas motivasi diri sendiri. Wah, pertanyaan bagus buat refleksi. Selamat mencoba mengamati dan bereksperimen dengan bahasa di sekitar Anda. Pasti seru.